Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu anugerah yang baru, pertolongan yang baru, di mana kasih Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu panduan kehidupan kita. Mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Setelah sepanjang malam Engkau berkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan anugerah yang baru, kasih karunia yang baru yang akan menyertai segala hal di dalam kehidupan sepanjang hari ini. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, setiap kami yang beribadah pagi hari ini, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Sungguh Roh Kudus tolong kami, sehingga kami mengerti akan rancangan Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan yang menjadi satu panduan, pedoman kehidupan kami, anak-anak Tuhan, agar kami didapati sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang di perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Esra. Kitab Esra pasal ke-5 ayat ke-11 hingga ke-17. Esra pasal 5 ayat ke-11 hingga ke-17, demikian firman Tuhan. Inilah jawaban yang diberikan mereka, yaitu bangsa Israel, kepada kami, bupati yang berkuasa di daerah Yerusalem. Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Babel, dikeluarkannyalah perintah oleh raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel. Diambil pula oleh raja Kores dari bait suci yang di Babel itu, dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbasar yang telah diangkatnya menjadi bupati. Perintahnya kepadanya, ambillah perlengkapan ini,
Pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula. Kemudian datanglah Sesbasar meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana, di Babel. Apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu? Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, yang memberikan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah sikap terhormat. Sikap terhormat. Bagian firman Tuhan yang kita baca di sana adalah konteks di mana ketika orang-orang Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel, mereka sudah kembali di Yerusalem. Mereka mengingat kembali bahwa di Yerusalem dulu ada bait Allah yang megah, yang begitu mewah, yang begitu besar, yang dibangun oleh Raja Salomo. Tetapi ketika bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan Allah semesta langit, murka Allah ditimpakan kepada bangsa Israel, maka kemudian kerajaan Babel menyerang. Raja Nebukadnezar kemudian menghancurkan bait Allah dan mengambil beberapa perkakasnya untuk dibawa ke negeri Babel. Bukan itu saja, bahkan sebagian dari orang-orang Israel pun kemudian dibuang ke Babel di tahun 500 sebelum Masehi. Dan setelah sekian puluh tahun, kemudian bangsa Israel oleh kasih Allah, mereka kemudian kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah Yehuda, dan mereka rindu untuk membangun bait Allah kembali. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, ketika setelah beberapa puluh tahun mereka membangun bait Allah, ada pergantian bupati di tanah Yehuda. Sang bupati yang baru bernama Tatna ini kemudian bertanya, apakah kamu sudah mendapatkan izin untuk pembangunan rumah Allah ini? Kemudian rakyat Israel yang ada pada saat itu menjawab sesuai dengan apa yang sudah dituliskan yang kita baca bersama-sama. Mereka menjawab bahwa mereka membangun rumah Allah ini sudah mendapatkan izin dari Raja Kores. Bahkan ada sebagian perbendaharaan itu dikirim oleh Raja Kores untuk membantu apa yang sedang dilakukan orang Israel. Jadi ketika ada penguasa yang bertanya, ketika saat itu orang-orang Israel membangun rumah Allah, mereka menjawabnya dengan sikap yang terhormat, bahwa kami melakukannya karena sudah ada perintah izin dari Raja Kores, di mana pada saat itu yang berkuasa adalah Raja Darius. Maka dimohon tolong dilihat di perbendaharaan istana, perbendaharaan raja, apakah ada keputusan bahwa Raja Kores sudah mengizinkan kami untuk membangun rumah Allah ini. Jadi rakyat bangsa Israel dengan sikap terhormat
memberikan satu penjelasan kepada bupati yang berkuasa pada saat itu, yang mempertanyakan apa yang mereka lakukan dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, bukankah acap kali yang terjadi dalam kehidupan kita ketika ada seseorang bertanya kepada kita, sudah ada izin belum? Sudah ada surat izin mendirikan bangunan belum? Atau beberapa aturan-aturan yang berlaku dalam pemerintah, respon kita tidak menunjukkan sikap yang terhormat. Kita kemudian lebih seringkali muncul amarah, kemarahan, ucapan-ucapan yang kasar, kemudian menentang peraturan-peraturan yang ada, melakukan demo-demo yang sebetulnya bukan saja merepotkan diri sendiri, tetapi juga menyusahkan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tapi menarik, bangsa Israel pada saat itu meminta kepada Bupati Yehuda untuk berkirim surat kepada Raja Darius. Tolong dicek ya. Mungkin di istana ada itu surat keputusan dari Raja Kores yang mengizinkan kami untuk membangun Bait Allah. Dan benar, ketika Raja Darius menerima surat itu, diperintahkanlah kepada pegawainya untuk melihat kembali apakah benar ada surat perintah, surat izin dari Raja Kores untuk bangsa Israel membangun Bait Allah di Yerusalem. Dan akhirnya ya, surat itu ditemukan, didapatkan. Dan ketika Raja Darius melihat surat itu, bukan saja mengizinkan untuk pelaksanaan pembangunan Bait Allah di Yerusalem, bahkan dia mengirimkan sejumlah sarana prasarana, perlengkapan untuk membantu pembangunan Bait Allah. Sungguh satu peristiwa yang indah ketika bangsa Israel itu menunjukkan sikap terhormat kepada Raja Darius yang berkuasa pada saat itu. Tuhan Allah yang berdaulat, yang berkuasa atas semesta langit, yang memeliharakan bangsa Israel, menggerakkan hati, mengubahkan hati Raja Darius untuk turut serta mengambil bagian mendukung pembangunan Bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam perjalanan kehidupan kita orang-orang Kristen di negara kita Indonesia tentu tidaklah mudah. Kita melihat ada sebagian anak-anak Tuhan yang menerima aniaya, yang mengalami kesulitan ketika mendirikan gereja, ketika ingin beribadah kepada Tuhan. Tapi sungguh kita diajar untuk punya sikap terhormat di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kedaulatan Allah. Kita belajar untuk patuh kepada pemerintahan yang ada, karena mereka adalah wakil Allah. Sikap terhormat kita dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang baik. Bahkan firman Tuhan mengatakan kepada kita, berdoalah bagi kesejahteraan di mana kamu tinggal. Padahal pada waktu itu bangsa Israel sedang dibuang ke negeri Babel, dijajah oleh negeri Babel. Tapi firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi kesejahteraan di mana kamu tinggal. Menunjukkan kepada kita satu pengajaran bahwa Tuhan Allah mengajarkan kepada kita orang-orang Kristen untuk memiliki kepatuhan kepada pemerintahan yang ada dengan sikap terhormat di tengah berbagai kesulitan tantangan yang kita hadapi.
tetap menyatakan bahwa Tuhan Allah yang berkuasa mengubahkan hati setiap pemerintahan yang jahat untuk kita terus menjalankan ibadah kita, kehidupan sehari-hari kita bersama dengan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di tengah-tengah berbagai peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di hari-hari depan, yang mengecewakan kita orang Kristen, yang menghambat ibadah kita, yang menghambat pembangunan rumah ibadah kita, perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari beberapa oknum, kita terus belajar untuk tetap patuh kepada pemerintahan yang ada sekarang ini, dan memiliki satu sikap terhormat di tengah berbagai perilaku yang tidak menyenangkan yang kita alami, yang mengecewakan hati kita, dengan sikap-sikap perbuatan yang indah, yang baik, karena kita percaya Tuhan Allah yang berdaulat dalam kehidupan setiap bangsa, setiap negara di muka bumi ini, dan Dialah yang berkuasa memelihara kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen tidaklah mudah. Ada banyak golongan yang tidak suka, yang menekan, yang mengancam, yang ingin menggagalkan ibadah, bahkan yang ingin menghambat pembangunan rumah Tuhan. Kami diajar pada pagi hari ini, kami sebagai warga negara memiliki kepatuhan kepada pemerintahan yang ada, dan ajar kami tetap memiliki sikap terhormat dalam merespon berbagai perilaku, berbagai kebijakan, keputusan yang acap kali mengecewakan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami dapat terus memiliki tindakan, perbuatan, sikap terhormat kepada pemerintahan yang ada dalam merespon kehidupan beriman kami kepada Yesus Kristus. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa kegiatan kami. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau yang berkati ketika kami ada dalam keluarga, di mana kami belajar, di mana kami bekerja, di mana kami berusaha, di mana kami melakukan segala aktivitas bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Dan berbagai perjalanan kami, Tuhan lindungi sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kami berdoa untuk setiap kami Sobat Messenger sebagai warga negara Indonesia. Ajar kami ya Tuhan untuk bersikap hormat, patuh kepada pemerintahan yang ada, karena semua adalah wakil Allah. Meski ada kebijakan, meski ada tindakan, perilaku yang mengecewakan kami sebagai orang-orang Kristen, tapi kami belajar untuk tetap patuh kepada pemerintah dan memiliki tindakan dan sikap terhormat yang baik, yang indah dalam merespon berbagai hal yang mengecewakan kami. Tuhan tolong sehingga kami orang-orang Kristen tetap memiliki satu kesaksian kehidupan yang indah di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Engkau berkati beberapa saudara kami seiman, mereka hidup di tengah ancaman,
di tengah teror, di tengah hambatan-hambatan untuk beribadah, bahkan pembangunan rumah Tuhan. Ajar kami tetap memiliki sikap-sikap terhormat dalam merespon berbagai hal yang kami alami dengan tindakan perbuatan yang baik, yang indah, yang manis. Tuhan berikan pertolongan sehingga berbagai proses yang harus kami jalani semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, hingga saatnya nanti semua peribadahan kami, bahkan pembangunan rumah ibadah, sungguh kami dapat hidup bersanding dengan damai, dengan rukun di tengah keberagaman di tengah negara kami Indonesia. Berdoa bagi kami, bangsa dan negara Indonesia, sungguh kami serahkan ya Tuhan di dalam keberagaman yang ada di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Ajar kami orang Kristen menghargai, menghormati, toleransi, keberbedaan yang ada di tengah masyarakat, dan Tuhan juga berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan, mengelola setiap sumber daya yang ada dengan bijak, sehingga ada kedamaian, kerukunan, keamanan, stabilitas di tengah masyarakat. Tuhan akan hancurkan, patahkan untuk usaha-usaha sekelompok golongan yang ingin mengambil keuntungan bagi kelompok mereka semata dan memberikan tekanan, ancaman kepada kelompok-kelompok yang berbeda. Tuhan akan hancurkan, patahkan, dan berikan pertolongan kepada pemerintah sehingga segala tindakan mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, damai sejahtera, pertolongan dan kekuatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa dikaruniakan dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan di dalam berbagai rupa-rupa tantangan kehidupan, bermasyarakat, bernegara sebagai orang-orang Kristen. Kami diberikan kekuatan hikmat untuk tetap dapat sikap terhormat yang kami nyatakan, kami bagikan di tengah masyarakat, dan itu semua karena Tuhan yang akan pertolongan kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita sebagai warga negara, acap kali kita orang Kristen menerima tindakan perilaku yang mengecewakan. Tapi hari ini kita belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar kita tetap memiliki sikap terhormat, kepatuhan kepada pemerintahan yang ada sekarang ini. Karena kita percaya Tuhan Allah kita berdaulat atas segala bangsa, suku, bahasa, dan di sanalah kasih Tuhan dinyatakan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada kebaikan yang dikaruniakan kepada kita yang memiliki sikap terhormat. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.